menjadi zat gizi yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Nah, di sini kita dapat melihat sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada setiap sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat pertama masuknya makanan. Proses yang terjadi pada mulut yaitu makanan dikunyah oleh gigi menjadi bagian kecil. Itu disebut pencernaan mekanis. Kemudian air liur yang mengandung enzim hialin mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Nah, itu dinamakan dengan pencernaan kimia. Hasilnya, makanan akan menjadi lembek atau bolus dan siap untuk ditelan. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka makanan akan ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus berfungsi untuk mengalirkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristalik. Gerakan peristalik adalah gerakan meremas secara bergelombang untuk mendorong makanan ke bawah. Setelah pencernaan di lambung, selanjutnya makanan akan menuju usus halus. Nah, usus halus berfungsi untuk melanjutkan pencernaan dan menyerap zat makanan. Adapun proses yang terjadi pada usus halus yaitu enzim dari pankreas dan empedu dari hati memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat-zat sederhana diserap oleh villi usus ke dalam darah. Nah, di usus halus itu ada 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Nah, proses yang terjadi pada setiap usus itu adalah di duodenum, thymus bercampur dengan getah pankreas mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat, lipase untuk memecah lemak, dan tripsin untuk memecah protein. Selanjutnya, getah empedu dari hati mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Selanjutnya, di jejunum dan ileum, hasil pencernaan diserap oleh villi ke dalam darah. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol ke pembuluh getah bening atau lakteal. Nah, setelah dari usus halus, maka makanan akan menuju ke usus besar atau yang disebut dengan kolon. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam, mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Nah, ada bakteri baik yaitu Escherichia coli untuk membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Sisa makanan tadi akan menjadi feses atau tinja. Nah, sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Ada rektum dan anus. Rektum merupakan tempat penyimpanan sementara feses. Nah, sisa makanan yang tadi tidak tercerna di usus besar akan masuk ke dalam rektum. Kemudian, anus adalah tempat pengeluaran feses dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Nah, makanan yang tadi tersisa di dalam rektum akan dikeluarkan melalui anus. Selain dari